Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Andi Zulkifli SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi GISI. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Peranan Keluarga dan dalam Pembinaan Kebiasaan Makan Anak-anak, yang beranggotakan Rahman Yaman, saya selaku moderator, Fitri Ramadhani Mahmud selaku pemateri pertama, dan Mulya Yuki selaku pemateri kedua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, materi pertama yaitu definisi keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau kesatuan masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya. Tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dari satu dapur. Baik, materi kedua saya persilakan kepada Fitri Ramadhani Mahmud. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak usia dini. Lingkungan rumah merupakan tempat pertama anak belajar mengenal makanan, sehingga jenis makanan yang disediakan, cara penyajian, serta kebiasaan makan orang tua akan menjadi dasar pengetahuan pola makan anak. Pengetahuan gizi orang tua, terutama ibu sebagai pengelola makanan, ternyata berpengaruh besar terhadap kualitas asupan anak. Menu bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air perlu dikenalkan secara konsisten agar anak terbiasa mengonsumsi makanan sehat. Next slide. Nah, kemudian ada faktor yang berperan dalam pembentukan kebiasaan makan anak. Nah, ternyata dalam pembentukan kebiasaan makan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu peranan ibu. Biasanya, ibu yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan makan anak-anak di dalam rumah, mulai dari persiapan sampai tata cara makan. Nah, semua kebiasaan ibu dalam menangani makanan akan langsung ditiru oleh anak. Kemudian yang kedua, pengetahuan makanan kesukaan ibu atau ayah terhadap jenis-jenis makanan tertentu ternyata sangat berpengaruh terhadap hidangan-hidangan yang disajikan dan diteruskan kepada anak. Nah, jadi faktor kedua ini adalah pengetahuan dan preferensi makanan dari orang tua, di mana jika orang tua terbiasa mengonsumsi sayur, buah, atau makanan alami, maka besar kemungkinan anak juga akan terbiasa dengan makanan tersebut. Sebaliknya, jika orang tua lebih sering memilih makanan instan atau makanan cepat saji, anak pun akan menganggap makanan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Anak belajar dari contoh, bukan dari kata-kata. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menghadirkan teladan yang positif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya pantangan-pantangan terhadap pangan, baik itu dari segi agama, adat istiadat, dan kepercayaan-kepercayaan lain dalam keluarga. Nah, jadi di faktor ketiga ini, pengaruh budaya dan kepercayaan keluarga terhadap makanan. Nah, di beberapa keluarga mungkin ada kebiasaan atau pantangan tertentu terkait makanan. Hal ini bisa berasal dari tradisi, agama, atau kepercayaan turun-temurun. Pantangan inilah yang secara tidak langsung akan membentuk preferensi makan anak sejak kecil. Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan akan mengikuti nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga tersebut. Nah, kemudian strategi keluarga dalam membentuk kebiasaan makan sehat. Nah, jadi ada juga strategi yang bisa dibuat untuk membentuk kebiasaan makan sehat. Yang pertama yaitu mengenalkan berbagai jenis makanan sejak dini. Nah, jadi
Mengenalkan berbagai jenis makanan sejak dini ini sangat penting. Kemudian menyediakan menu bervariasi agar anak tidak bosan. Kemudian menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Dan membatasi konsumsi makanan instan, snack tinggi gula, serta jajanan yang mengandung pewarna dan pengawet. Kemudian memberikan contoh secara langsung juga itu merupakan langkah yang sangat efektif. Anak akan lebih mudah mencoba makanan baru ketika melihat orang tua mengonsumsinya dengan antusias. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitri Ramadhan Mahmud. Langsung saja kita ke pemateri ketiga, yaitu Ulia Wiki Hirunisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu kerjasama antara orang tua dan sekolah juga memperkuat kebiasaan makanan sehat. Bekal makanan yang dibawa anak sekolah mencerminkan pola makan di rumah, sehingga orang tua itu perlu memastikan bekal tersebut itu memenuhi standar gizi seimbang. Pembiasaan makanan sehat di sekolah melalui kegiatan makanan bersama akan lebih berhasil apabila dilanjutkan dengan kebiasaan yang sama di rumah. Next. Dengan memberikan edukasi gizi sederhana, menyediakan makanan sehat setiap hari, dan menciptakan lingkungan makanan yang positif, keluarga berperan besar dalam mendukung tubuh kembang optimal anak. Kebiasaan makan sehat yang ditanamkan sejak dini akan membentuk perilaku makan yang baik hingga dewasa, serta mencegah berbagai masalah gizi seperti stunting, obesitas, dan malnutrisi. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih ke pemateri. Adapun daftar pustaka yang baik, terima kasih kepada pemateri. Adapun daftar pustaka yang kami ambil yang dapat dibaca di sini, dan berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.